Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video narasi Bung Toel dibantah langsung oleh Bung Binder. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kemarin ada pundit yang pernah bilang, kita nggak cocok bermain bertahan dengan komposisi yang seperti ini. Kau makan lah itu, kau makan, tengok itu. Masih babak pertama udah 3-0. Sok-sok menyerang. Total football. Lupa kan bahwa defense itu adalah juga kunci kemenangan. Ya. Benar. Ya, bukan soal tim yang jago menyerang, tapi soal tim yang jago bertahan. Minimal kalau nggak kalah imbang, nggak kebobolan. Itu visi, prediksi, presisi. Kayak pelatih karate aja. Tadi bilang di bawah 30 menit bisa unggul duluan, itu akan rilis. Beban kemarin kalah rilis. Penonton juga akan support. Nah, itu yang penting. Jadi prediksi saya kan 2-0. Tadi kan di program catatan demokrasi 2-0. Kita tunggu ya. Akan checks and balance. Konteks mengejar mimpi yang ada. Petit Kluivert harus diberi kebebasan untuk memilih tim terbaik yang dia mau. Cuma ketika saya bicara bicara gambaran sepak bola yang lebih besar tentang membangun sepak bola, saya punya kepihakan kepada pemain-pemain Indonesia. Karena saya ingin tim nasional kita disuplai, dikontribusi oleh produk sepak bola kita. Kalau ini terjadi, maka sepak bola kita terlihat ada dinamika progresif. Paham nggak maksud saya? Naturalisasi memang diizinkan, saya juga tahu regulasi itu. Benar nggak? Maka saya bilang itu akselerasi. Apalagi ngejar mimpi, itu haknya pelatih. Tapi nanti dalam diskusi konteks yang lebih besar, saya tetap akan mengingatkan. Sekali lagi saya bilang, saya akan tetap mengingatkan bahwa kita harus bangun sepak bola kita. Supaya nanti dari sinilah, dari sepak bola yang kita bangun, ada konti ke tim nasional. Apa artinya? Ada perasaan kita di sana. Kita merasa bahwa sepak bola kita berkontribusi terhadap prestasi timnas. Ada saham, ada jerih payah keringat darah di sana. Kalau sekarang ya mohon maaf, kan itu semua ada. Betul, anak bangsa ada darahnya, ada keturunannya, tapi yang besarin mereka kan bukan sepak bola kita. Kan udah gue bilang, lu pasang parkir bus tapi lu pakai Rizky Ridho, Jai Ijes, Justin Hubner, you still win the game. Apa itu total football? This is parkir bus. Akhirnya starting line up diubah lebih membumi. Ya, artinya tidak kekeh dengan total football dan pengen menyerang. Betul. Dan kita melihat ada di situ nama Pelu Pesi yang turun sebagai DM, debutan juga ya. Jay Itzes, Rizky Ridho dan Justin Hubner main kembali, ditamengi oleh Pelu Pesi di situ, dan di depan ada oleh Romain dari kembalinya Ragnar Ratmangun. Babak pertama secara tempo kita sudah mulai rapi, tidak terlalu menyerang untuk ofensif. Kita balancing lah, mainnya balance, Pesi bagus sampai akhirnya gol itu tiba. Setelah itu pertandingan hampir sempurna untuk kemudian babak kedua kita diserang. Tapi meskipun begitu diserang kita sudah bisa tahu karena kita sudah belajar di Bahrain cara membunuh waktunya bagaimana. Dimasukkanlah Sananta di situ, dimasukkanlah Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya bisa dribble, Sananta bisa nahan bola. Jadi itulah dia kira-kira poin sempurna. Agak perlu juga total football, lupakanlah total football. Ya kan, lupakan. Dan Indonesia tidak bermain full menyerang, bagus. Hasilnya apa? Indonesia menang. Dapat 3 poin, menjaga peluang untuk lolos. Itu yang paling penting. Mau main indah, cantik di statistik, tapi kalah. Siapa yang ingat, bos? Ya kan, jadi dalam sebuah, ya bisa dikatakan ini mini turnamen lah ya, karena kan round robin ya, main di kualifikasi ya, ada grup kan. Ya, yang paling penting itu koleksi poin. Jadi walaupun di malam hari ini Bahrain unggul dari segi ball possession, ya unggul aja. Bawa aja tuh ball possession pulang ke Bahrain. Ya kan, tapi Indonesia mendapatkan 3 poin. Dari segi peluang memang Bahrain lebih banyak, tapi banyak juga yang melenceng. Tapi peluang-peluang dari Indonesia banyak yang diciptakan dari dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Artinya apa? Efektif penyerangan dari Indonesia. Suplai bola memang tidak selalu konsisten, tapi
para pemain Indonesia fokus untuk mempersempit ruang gerak dari para pemain Bahrain. Jadi seperti yang saya katakan bahwa pemilihan pemain itu harus tepat, pemilihan pemainnya tepat. Banyak rumor bahwa besok ya 20 Maret sama 25 lawan Bahrain. Target kan jelas 4 poin. Patrick Kluivert tahu beban, tahu ekspektasi itu nggak tahu. Dia beresiko, dia menanggung sebuah konsekuensi pasti tahu. Tapi saya lihat itu tadi yang seperti teman-teman supporter bilang, kalau momentumnya ada, ambillah kalau mungkin kan. Maka ini adalah dalam proses sedang mengambil momentum nih secara strategi. Maka at all cost akan diambil. Apa indikasi yang saya ambil? Waktu kalah lawan Jepang, Ketua Umum marah di ruang ganti bilangnya apakah? Apakah kalian masih percaya proyek ini? Proyek ini, itu Piala Dunia bos. Saya tangkap begitu. Artinya dalam sudut pandang saya sebagai pengamat, at all cost akan diambil. Karena momentum itu nggak pernah datang 2 kali. Secara di atas kertas, PSSI mungkin menulis 30 deh. Kita rasanya pantas ngomong Piala Dunia. Tapi dalam perjalanannya kok ada opportunity itu. Itu yang dianggap momentum oleh supporter. Tapi saya mau supporter belajar dewasa. Gitu loh. Dewasa dalam menilai segala sesuatu. Siapa pemain terbaik timnas saat ini? Marcelino. 1 sampai 10 berapa penilaian Bung Toel untuk performa timnas sejauh ini? 7. Pemain timnas sepanjang masa yang saya idolakan adalah Widodo deh. Widodo Ceputro. pelatih timnas terbaik sepanjang masa versi saya adalah Will Culver. 2 pemain Indonesia sepanjang masa yang layak dijadikan contoh adalah Widodo, Rizky Ridho lah. pemain indisipliner tapi jago atau pemain disiplin tapi biasa-biasa aja. Indisipliner tapi jago. Pemain luar negeri favorit saya sepanjang masa adalah Andres Iniesta. tim favorit saya adalah Barcelona. 1 kata untuk Liga Indonesia. Butuh kerja keras. Pesan Bung Toel untuk para pemain muda Indonesia. Jangan takut. Tetap berani. Kalian punya potensi kok. Jangan khawatir dengan naturalisasi.